ini salah satu tweet yang muncul di aku, dimana dia nih ngomongin orang Indo makan pakai tangan, soalnya kayak disgusting gitu. Cuman ya aku selalu kereplian orang Indo, guys. Bentar aku tunjukin. Nah, ini translatannya ya, guys. Kalian bisa lihat. Replian. Kalau makan pakai kaki susah, Bang. Gak kuat gue. Kalau makan pakai kaki susah bang, aduh, gak pernah kehabisan jawaban sih. Diorang punya language hanyalah Korean language. Tak ada caps lock, emosi marah ke sedih ke apa ke sama je. Okay. Ini Caps lock ngakak pun sih. orang boleh Caps buat bahan lock. juga. So macam mana Aduh. geng-geng netizen Korea? Korang okey ke tak okey? Aku rasa korang dah teruk Dah dah koyak kali dah, ni. dah Korang koyak give up dah. je lah. Mengalah je lah. Assalamualaikum, Alsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Alsa Widianti Putri. Teman-teman udah pada tahu kan kalau di sosial media sekarang lagi ada peperangan yang sangat-sangat wah gitu, netizen Korea dengan sibling. Yang awal mulanya itu hanya netizen Korea dengan netizen Malaysia gitu kan. Nah waktu itu di Malaysia itu ada konser K-pop gitu. Nah netizen Korea ini dia bawa kamera profesional yang lensanya itu gede banget. Nah kalau konser gitu kan memang kita nggak diperbolehkan bawa kamera yang besar banget gitu. Singkat cerita itu sampailah membawa Indonesia gitu, membawa berbagai macam lah gitu kan. Nah karena disenggol ini Indonesia akhirnya turun tangan juga gitu, turun tangan untuk memberikan sedikit pelajaran gitu ya untuk netizen Korea. Ditambah lagi juga dengan netizen Malaysia gitu, dua sibling ini akhirnya bersatu padu gitu ya guys, bersatu padu untuk melawan netizen Korea. Nah akhirnya teman-teman yang di belakang juga ikut, mulai dari Filipina, Thailand, yang gak ikut join cuman Singapura sama Brunei gitu. Ibaratnya kalau anak sekolah itu kita Indonesia Malaysia itu kayak ketua dan wakil ketua gitu ya. Terus Singapura sama Brunei itu yang kalem-kalemnya gitu, yang barbarnya banget mah Indonesia Malaysia gitu. Sibling yang lain karena merasa saudaranya ini disenggol gitu ya, Indonesia Malaysia disenggol, akhirnya join nih. Tapi siapa sangka juga guys, ternyata negara-negara lain juga banyak join untuk bantu sibling ini. Ini dari Metro, sibling versus Kinets, berawal dari konser hingga rasisme. Kita lihat dulu ya beritanya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku ngejakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @alswidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Digital sedang memanas akibat perseteruan antara warganet Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Mengapa warganet Indonesia, Malaysia, dan negara-negara tetangga yang biasanya hobi berdebat soal klaim budaya mendadak bisa bersatu saat menghadapi serangan dari Lucu luar. banget kita ya, Dan guys. untuk membedahnya kita sudah bergabung dengan analis komunikasi politik Anang Sujoko. Pak Anang, selamat sore Pak Anang. Kita dengarkan dulu Selamat ya sore Mbak Riana penjelasannya. Margarita. Ya, Pak Anang, ini menarik. Selama ini kan Korea Selatan sangat sukses melalui K-pop dan juga K-drama mereka. Apakah konflik siblings versus K-nets ini bisa menjadi ancaman serius bagi citra Korsel di mata pasar terbesarnya, yaitu Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Iya, padahal Asia Tenggara market Ya, besar ya kan. sangat memungkinkan potensi itu terjadi karena saat ini Korea Selatan bukan lagi dipandang sebagai sosok atau budaya yang dipuja. Dengan perilaku K-net itu justru menurut saya akan memunculkan kontraproduktif terhadap industri hiburan mereka. Iya, betul. Budaya K-pop yang telah mereka bangun dalam waktu yang sangat lama. Nah, budaya atau katakanlah tindakan-tindakan K-net yang cenderung merendahkan dan cenderung kemudian rasis inilah yang menurut saya akan memunculkan sebuah posisi K-net ini sebagai musuh bersama. Apalagi ketika kita lihat dari komentar-komentarnya itu yang Rasis banget, mengarahkan kepada Asia Tenggara.
yang kemudian memposisikan Asia Tenggara ini sebagai sebuah budaya yang dianggap rendah, memiliki fisik yang tidak bagus, dan yang lebih kejam lagi kan dibilang Apakah dia tidak tahu? Di Malaysia ada Siti Nurhaliza, di Indonesia ada Raisa. Nah, persaudaraan inilah muncul dengan istilah sibling ini, South Asia ya. Dan ini kemudian ketika kita bicara persaudaraan dia adalah muncul. Nah, ketika internet sudah menjadikan dunia tanpa batas, maka yang terjadi rasa persaudaraan ini muncul begitu saja karena ada musuh bersama. Nah, kalau sudah pada posisi itu ya kita lihat aja nanti bahwa kemungkinan akan terjadi penolakan-penolakan terhadap aktivitas mereka yang akan masuk ke Filipina, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand. Yang selama ini sebetulnya budaya mereka K-pop itu hidup dari market Asia Tenggara. betul. Tetapi ketika Asia Tenggara dinilai sebagai sebuah pihak yang dianggap apa ya istilahnya buruk ya, maka pasar mereka kemudian akan terjadi penolakan. Kita lihat aja posisi Salah sih. proximity yang Menurut aku dia salah banget nyenggol Asia Tenggara, ya kan? Karena pasar besar mereka, market besar mereka ya di Asia Tenggara. Ini aku penasaran banget, Lisa. Lisa Blackpink, karirnya mulai di Korea kan, tapi dia kan asli Thailand gitu. Lisa, kamu di pihak mana sekarang? perilaku Knet itu akan menjadi kontraproduktif terhadap K-pop yang selama ini beredar. Itu dampak dari sentimen negatif itu ya Pak. Dan tapi di satu sisi apakah ini juga bisa dilihat sebagai Rasis sinyal banget sih, bahwa ternyata serius. masyarakat Asia Tenggara di sekitar kita, khususnya Indonesia ini sudah berani melakukan perlawanan budaya. Ini sesuatu yang positif atau tidak Pak? Ya, ya kalau kita lihat sebetulnya masalahnya kan sepele ya, awalnya sepele. Tetapi ini kan juga akan menjadi sebuah pelajaran. Ada rasa lebih dominan inilah yang kemudian menjadikan perseteruan ini menjadi tidak mudah akan selesai. Tidak mudah akan selesai. Mereka kemudian juga tidak akan kemudian berhenti begitu saja. Karena ini sudah liar. Liarnya dari Knet sendiri kemudian juga tidak bisa saling mengontrol. Sementara kalau kita lihat apa yang terjadi dengan teman-teman yang ada di siblings ini, kemungkinan juga akan semakin kompak. Bahkan kalau kita lihat ini ada Kompak banget, kemungkinan potensi-potensi yang lebih Sibling ini. berbahaya. Mulai dari kemungkinan serangan hacker dan macam-macam ini sangat berpotensi. Karena sekali lagi ini sudah pada posisi rasis. Kalau sudah pada posisi rasis, maka ya persaudaraan mereka kan kuat. Ya, kedekatan-kedekatan secara psikologis, secara geografis, secara fisik, mereka itu kan diklaim seperti yang dikatakan oleh Knet. Sehingga kalau kita bagaimana memastikan itu selesai atau bagaimana kemudian ini menjadi sebuah positif atau negatif, pasti ini akan negatif. Karena kalau kita lihat bahwa dengan adanya pemaksaan nilai atau katakanlah kurang pemahaman dari Knet terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Asia Tenggara, itulah yang kemudian akan apa ya istilahnya kita lihat menjadikan budaya lain kemudian diinferiorkan. Dan kalau ini kemudian terus begitu saja diliarkan dan Knet juga akan tidak ada kontrol, ya ini pasti yang terjadi adalah negatif yang akan mempunyai potensi yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar perseteruan. Tetapi ada kemungkinan hal-hal lain yang sifatnya menyangkut masalah keamanan. Kita lihat aja coba isu tentang doxing dan macam-macam. Ini isu doxing ini kan mempunyai ukuran yang relatif berbeda menurut Knet. Bahwa menyebarkan wajah itu sudah kemudian dianggap doxing. Padahal kemudian kita bicara bahwa dia posisinya ada di ruang publik. Nah, kemudian ketika itu dilontarkan dan ada permintaan maaf yang bersangkutan fansite itu sendiri, tapi ternyata apa yang terjadi? Nah,
Kalau menurut saya ini memposisikan Knet sebagai budaya yang dominan, dianggap selama ini adalah mereka sangat disukai, menganggap bahwa budaya K-pop itu lebih tinggi. Dan ini akan menjadikan posisi perseteruan budaya akan menjadi semakin ya menarik untuk diamati, tetapi ini adalah contoh negatif. Nah, Pak, terakhir Pak, yang menjadi keresahan ini adalah tidak hanya sekedar masalah budaya, tapi yang saya pantau di lapangan itu juga sudah masuk ke ranah ujaran kebencian yang menyangkut dengan rasisme. Sejauh mana ini nanti efeknya? Karena masyarakat Asia Tenggara dan juga mungkin di luar Asia Tenggara sendiri sejauh ini kan sudah cukup adem ayem begitu ya terkait dengan isu ini. Ya, Bagaimana ya. ketika ini muncul hanya karena masalah budaya, Pak? Saya yakin ini nanti bukan bicara pada budaya saja, ya. Yang harus kita perhatikan, ya, perlu kita khawatirkan adalah munculnya kekuatan netizen, kekuatan yang ada di siblings ini bukan lagi bicara pada teks yang muncul, tetapi kekhawatiran saya adalah ada kekuatan yang tidak muncul dan itu memunculkan dampak yang tidak Bagus. kecil. Contoh sangat berpotensi, satu, kemungkinan terjadinya penyerangan platform-platform mereka terhadap istilahnya informasi-informasi yang berbasis digital mereka, dan juga kemungkinan kalau ini tidak terselesaikan dengan segera, artinya bisa jadi pemerintah Korea Selatan juga harus kemudian segera mengawasi bersuara ya. perilaku Knet, sehingga Iya. tidak akan muncul penolakan budaya Korea Selatan yang selama ini dianggap dominan dan banyak fansite yang ada di sini. Dan ini kalau saya melihat bukan lagi hanya sekedar berbicara masalah perang fandom, itu bukan. Tetapi nanti bukan. sudah berbicara pada hal lain yang lebih serius. Perkiraan saya keseriusan yang ada di sini bisa jadi adalah menyerang antar identitas. Baik itu sifatnya adalah identitas fandom, identitas grup DSEK dan sebagainya. Artinya juga nanti muncul kelompok-kelompok yang selain DSEK yang dari Korea Selatan. Itu sangat berpotensi sekali. Dan yang terakhir yang saya khawatirkan kalau ini tidak segera kemudian ada campur tangan misalkan dari pihak Korea Selatan, dalam hal ini bisa jadi adalah pemerintahan yang mampu mengendalikan warga negaranya, maka bisa masuk kepada ranah yang sifatnya identitas bangsa. Kalau sudah masuk pada identitas bangsa, yang saya khawatirkan bukan hanya bicara pada platform-platform digital, tetapi juga nanti merambah ke hal lain yang itu bisa masuk pada sektor-sektor ekonomi dan politik. Guys, nampaknya peperangan antara netizen Korea dan juga netizen siblings semakin menjadi-jadi. Kalau hari pertama orang Malaysia gaduh dengan orang Korea, hari kedua orang Indonesia join. Sekarang ni kalau korang tengok, Semuanya join. orang Brazil pun nak join. Okey, orang Brazil Ya pun tak puas hati dengan geng-geng Korea yang sangat-sangat resis ni. Jom kita cerita sikit, jom kita tunjuk sikit post-post menarik, tweet-tweet menarik sebelum tu. Korang yang minat konten-konten entertainment macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Okey, ini sebenarnya antara gambar terawal, okey, yang Asia netizen Woman. Korea keluarkan untuk menghina orang-orang Asia Tenggara. Okey, dia nak kata muka kita muka beruk lah, muka monyet lah kan. Tapi reply kita simple je. Ini sebenarnya bukan muka kita. Ini adalah muka orang-orang Korea sebelum diorang buat plastik surgery. Lepas tu ada orang Kan orang Korea terkenal banget ini kan, oplas kan, operasi plastik. Lepas tu ada orang Korea yang kata dekat thread, Malaysia ada Twin Tower je. Dia orang tak boleh pun nak hidup dekat bangunan-bangunan tinggi macam ni. Okay, jungle people don't have this type of house. Kalau korang nak tahu dekat Korea, diorang ni kaya macam mana pun, diorang dapat hidup dekat kondo je weh. Yang betul-betul top 1% je yang mungkin ada mansion ke, villa ke, landed ke kan. Yang lain semua duduk dekat kondo. Semua kena parking dekat basement. Diorang tak tahu ke yang kita ni sebenarnya lagi suka rumah landed. Iya. Yang kaya-kaya duduk dekat landed.
Even yang tak kaya pun duduk dekat kampung-kampung, rumah cantik-cantik, tanah lapang, kereta parking depan rumah, makan terus masuk dalam, tak payah kau nak naik lift. Macam ni rupa rumah orang kaya dekat Malaysia. Ini pun belum level-level top 1%, top 5%. Okay, kebanyakan orang Malaysia kalau ada duit sikit, diorang lebih prefer duduk landed. Orang-orang Korea ni je yang beria duduk kondo tinggi-tinggi. Even kalau orang Malaysia duduk dekat apartmen, duduk dekat kondo pun, tengoklah view kita macam mana. Ada Nah, KLCC, ombak mall ada lagi apa kan. menara KL, menara semualah, menara tinggi-tinggi, skyscrapers yang sangat-sangat cantik ni. Kalau nak dibandingkan dengan menara Korea yang tak tinggi mana tu. Sekarang ni ramai juga pelik. Yelah, Asia Tenggara nak backup Malaysia, fahamlah ni kenapa Brazil pun nak masuk campur juga Iya, ni. Brazil. So ada orang Brazil kata diorang memang tak tolerate racism semua ni, dan diorang sebenarnya pernah bergaduh dekat Twitter dengan geng-geng Korea few years ago. Tak tahulah pasal isu sama, mungkin tak tahulah pasal isu apa, mungkin pasal kes yang sama, pasal isu-isu K-pop ni kan. Tapi mungkin ada yang kata disebabkan Brazil ni berada dalam equator line, satu garis dengan kita, okey, iklim khatulistiwa, sebab itulah dia orang tolong kita. Okey, sebab kita dua ni sebenarnya walaupun jauh Malaysia, kalau korang tengok geografi map tu Malaysia kat sini, kalau korang pergi ke kiri yang boleh, korang akan nampak Brazil kat ujung sana, tapi berada dalam garisan yang sama. Sama. Sebab itulah dia orang nak tolong kita. Dan isu ni bukan sahaja melibatkan netizen, even influencer, artis-artis pun dah komen Iya, pasal ni. banyak Contoh banget kita artis ada yang Cik turun. Puan Sarimah Ibrahim. Dia kata apa? Dia adalah proud Muslim Sea woman. Lahir dekat Ireland tapi choose to live in sea. Ada darah Irish, ada darah Melayu, darah Indo, even Chinese heritage. Tapi ramai kawan-kawan Asia. Okay? And the most important part, dia kata, kita tahu rupa kita macam mana, Iya, dan betul. rupa kita tidak memerlukan plastik surgery. Aku rasa antara penghinaan paling kreatif yang kita lemparkan dekat orang-orang Caps Korea lock ni ini, ya adalah Allah, orang-orang lucu Korea banget. tak boleh guna caps lock. Iya. Okay, diorang tak reti Inggeris. Diorang punya language hanyalah Korean language. Tak ada caps lock. Emosi marah ke, sedih ke, apa ke, sama je. Okay. Ini Caps lock ngakak pun sih. orang boleh Caps buat bahan lock. juga. So macam mana geng-geng netizen Korea? Korang okey ke tak okey? Aku rasa korang dah teruk Dah dah koyak tengok dah, ni. dah Korang koyak give up dah. je lah. Mengalah je lah. Sebab apa? Dari segi suicidal rate, South Korea sangat-sangat tinggi Sebab itulah diorang punya artis, diorang punya idol tak tahan. Okey, takut Ya, ya. netizen ni tak tahan. Sebab apa? Orang Malaysia, orang Indonesia ni semua, bahan-bahan pun dia tak ambil dah sampai ke hati Dia tak ada Ya. terasa, tak adalah kita nak pergi kerja dan tengah drive nak fikir, oi siot betul lah orang Korea ni. Tak ada, tak ada. Kita dekat social media je lebih-lebih. Santai. Tapi orang-orang Korea ni dia boleh bawa makan dalam hati tau. Takut-takut dekat Han River nanti penuh dengan dia orang ni. So Bang. nasihat aku untuk orang Korea, baik korang give up. Aku kan udah baca aja Korea dengan Malaysia bergaduh. Pas tuh Indonesia join sekali backup. Tapi kalau tengok balik, bila Malaysia dengan Indonesia gaduh, klaim sana sini, kau-kau gaduhnya. Kutuk pun kau-kau sesama dua negara nih. Indonesia, Malaysia nih konsep dia boleh bergaduh berdua aja. Maki-maki berdua saja. Bila ada negara lain gaduh, dia dua nih auto jadi number one guys. Macam tu konsep dia. Mengingat cyberbullying dan rasisme kasih belum reda dan beberapa hari lagi Ramadan di mana kita yang muslim harus bertutur kata yang baik. Gimana kalau kita bagi shift habis subuh sampai maghrib nonis yang ribut, maghrib sampai sahur gantian Islam yang ribut. Astagfirullah. Sorry yang Kristen, Katolik dan Protestan gak bisa karena puasa Prapaskah sampai awal April. Mungkin proses nonis yang Buddhis, Hindu, Konghucu bisa. Aduh, Katolik Protestan gak bisa join nih. Konghucu hadir tapi gak bisa full soalnya Imlek kan. Aduh, kalau gini jadi numpuk kerajaan ateis. Astagfirullahaladzim, ateis itu gak punya agama ya. Aduh, ya Allah ya Rahman. Tuh, ini prestasi Singapura nih katanya kan. Nah, dikomen lah sama Kak Putri. Ini ada top 10, top 3, top 1. Dikomen lah sama Kak Putri. Kalau udah bawa-bawa paspor, kuserahkan kekuatan ini pada Singapura dan Malaysia katanya. Aduh, tapi kalau dilihat-lihat ya, agak mirip gitu guys. Nah, ini ada beberapa foto yang mirip dengan artis-artis Korea gitu. Ini Udin Penyok, Gong Yoo,
Ya Allah, nggak tahu lah kayak mana ya keadaan Kinet sekarang setelah di roasting. Bukan hanya siblings tapi negara lain join juga, India join, Pakistan join. Heboh di X. Gini awal mula konflik netizen Korea dan Asia Tenggara. Platform X tengah diramaikan perselisihan panas antara warganet Korea Selatan dan pengguna media sosial dari kawasan Asia Tenggara. Konflik Sampai lintas negara Baskara ini pun memicu dihujat, gerakan weh. solidaritas bertajuk Siblings setelah muncul tudingan Mantap, komentar siblings rasis nih. yang merendahkan masyarakat di wilayah tersebut. Keributan berawal dari konser band Day6 di Axiata Arena pada 31 Januari 2026. Sejumlah fansite asal Korea diduga melanggar aturan dengan menyelundupkan kamera DSLR profesional ke dalam venue secara diam-diam. Padahal kan nggak Alih-alih boleh ya. meminta maaf saat ditegur petugas, beberapa fansite justru disebut mengeluarkan komentar bernada rasis yang memancing emosi penggemar setempat. Di tengah perdebatan, sejumlah warganet Korea berdalih bahwa membawa kamera profesional merupakan bagian dari K-pop yang seharusnya bisa dimaklumi dimanapun konser digelar. Situasi makin memanas ketika sebagian netizen Korea mulai menghina artis Asia Tenggara, termasuk grup Nona. Mereka menyoroti video klip Nona. bernuansa musim panas yang mengambil latar sawah Padahal cantik banget kan sawah. dan melontarkan komentar merendahkan. Nama aktor Baskara Mahendra juga ikut Baskara terseret tanpa juga sengaja. pula Hal ini keseret. terjadi setelah seorang netizen Indonesia memakai fotonya sebagai avatar, lalu akun asing menghina penampilannya tanpa sadar bahwa foto tersebut milik figur publik. Melihat maraknya ujaran kebencian, warganet dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Thailand hingga Vietnam pun bersatu membela Indonesia dan Malaysia. Mereka ramai-ramai membanjiri lini masa dengan meme peta Asia Tenggara sebagai simbol solidaritas dan kekuatan persatuan kawasan. Hingga kini Hidup perdebatan tersebut siblings. masih terus berlanjut. Buat Sobat Medcom, yuk sama-sama jaga persatuan kawasan. Kau orang Malaysia, kau jangan sokong orang K-pop Sekarang ni perang netizen antara Southeast Asia ataupun Asia Tenggara tengah berlawan dengan Korea punya netizen. Sebab apa? Sebab konsert Day6 di Kuala Lumpur. Jadi peminat tempatan kena ikut rules ketat, tak boleh bawa DSLR. Tapi ada yang daripada Korea pula bawa kamera besar, siap snap gambar lagi. Ini dah berstandard ni. Dan bila salah, mula pula dia orang menghina kulit kita, ekonomi kita dan budaya kita. Jadi, kepada orang Malaysia, Indonesia ataupun Southeast Asia ni semua, kau jangan sokong orang Korea jangan jadi pembelot Jadi mari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kemboja semua mana mari. Jom kita pergi berperang dengan netizen Korea. Guys, ini benar-benar menggambarkan reaksi netizen Indo banget sih. Gue Santai, santai mau gitu. share kerecehan lagi, gue mau kasih lihat. Aduh ya Allah. Ini salah satu tweet yang muncul di aku, dimana dia nih ngomongin orang Indo makan pakai tangan, soalnya kayak disgusting gitu. Cuman ya aku selalu kereplian orang Indo, guys. Bentar aku tunjukin. Nah, ini translatannya ya, guys. Kalian bisa lihat replian. Kalau makan pakai kaki susah, Bang. Gak kuat, gue gak kuat. Emangnya pakai kaki susah bang, aduh gak pernah kehabisan jawaban sih. Tapi karena mostly memang banyak reply itu orang Indo gitu ya. Nih tiba-tiba ada negara lain ikut campur nih. Kan Siapa ada orang ikut Indo campur komen, deh? kenapa ya orang Korea kalau interact sama tweet bahasa Inggris balasnya pasti pakai Korea. Negara maju tapi penduduknya mostly not really good lah in Englishnya gitu. Dibales lah tapi sama orang China nih. Oke. Kita lihat nih next balasan-balasan dari orang-orang. Nah ini translate nih guys, yang intinya tuh orang China ini bilang ya apa peduli lu, maksudnya urus aja urusan lu sendiri. Itu artinya orang Korea tuh bangga gitu dengan bahasa mereka sendiri, yaitu Hangul gitu kan. Intinya kayak gitulah yang bilang kalau negara lain tuh seolah-olah nggak bangga dengan bahasanya. Nah replyan ini banyak banget yang pakai bahasa daerah. Nah tapi biasalah ya orang Indo tuh kan ada aja gitu anomalinya gitu ya. Kita lihat replyannya. Ini reply pertama yang gue salvo. Lu bisa gak bahasa pikir sensitif? Masa bikin sensitif. Kotoran lagi dia akan menjadi sebuah gue lakukan. Aduh ya Ada lagi yang reply. Apa pakai bahasa Facebook kau gak ngerti? Bahasa Facebook itu dia pakai tulisan-tulisan ini guys, huruf dan angka gitu, bahasa-bahasa orang Facebook. Ini gong nih.
kepada Kepada yang YTH terhangul. yang terhangul. Breketek, ketek, breketek, breketek, breketek. Ya Allah ya Rahman. Sebut banget sih. Astagfirullah. Udah. Saplings ini itu berawal dari foto yang monkey begini nih guys. Nah, ini si Umparum. Dia ngepost nih, ada kata-kata Indonesia Kacuk Sajin. Nah, dia translate ya tuh. Tuh, dia ngatain ini kayak gitu. Coba lu masih lihat replyan orang Indo. Nih yang pertama. Tungguin boy, gue sama teman-teman masih di jalan anjir. OTW ngeng. Ada lagi yang reply, Kak tungguin apa, beli es krim ya nanti. Kelamaan, aku udah di rumah. Nah ini emang bener orang Indo nih. Dikata gue sakit hati apa? Kagak anjir, monyet mah lucu nih. Temen gue banyak yang kayak monyet. Ya Allah. Terakhir, gue Waduh. baru bangun, plat nimbrung ya. Astagfirullah. Emang kita jos banget, emang bikin lawan kesel tuh jagonya sih. Aduh. Oke, ternyata di X tuh masih rame. Kali ini gue nemu replyan nih, utangin anjir mak kok hijau ya kan. Malaysia nih. Nah, Mak kok hijau. ada orang Indo nanya, dia nanya, sek apa maksudnya mak kok hijau gitu kan. Terus lihat replyannya, mak kok hijau tuh sama aja kayak nenek lu jemping kanan. Yang mau nenek lu no pull up. Ada lagi, Astaga, ya Allah. nenek lu no member pilates. Ada lagi, mungkin sama kayak nenek lu no resin. Aduh gue akut coba. Gue juga gak tahu sebenarnya arti yang benernya gimana. Kalau ada yang tahu yang benernya komen Coba ya. guys, komen orang Malaysia. Oke, Artinya ternyata apa? Mak di kok X tuh hijau masih tuh? rame. Guys, belum kelar perseteruannya. Kita mau bahas meme bestseller nih ya. Meme bestseller. Ini Let's go. kalian pasti temuin sih ini replyannya. Perseteruan antara Korean versus Saplings ini. Tuh, Gongnya, lu lihat. 19 Karena udah juta 19 tayangan, weh. Ada yang reply lagi. Udah 19 juta tayangan, kirain Kira tadi 19 juta lapangan pekerjaan. Aduh, nyesel Ada banget. lagi. Ini akun Negara Korea mati nih. lampu. Dia kayak pakai Indo gitu deh ngomong. Negara mati lampu kok masih niat balas di X ya? Kalau Korea sekali mati lampu masuk koran, masuk berita loh. Lihat komen balasan. Negara mati lampu tenang, masih ada balik. Aduh, kocak ya Allah. Ada lagi lanjutannya. Di sana mati lampu masuk koran, di sini kok mati lampu kok ngedangdutan yang yang ngepet. Astagfirullah. Masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan makan nenek moyang mereka, yaitu simpanse. Banyak dari mereka merupakan hasil persilangan dengan simpanse dan mereka melanjutkan tradisi makan dengan tangan. Wih, dia tak tahu sedapnya makan pakai tangan tuh. Langsung diska ngaca. Apakah ini masih akan berlanjut dan bagaimana titik akhirnya? Siapa yang akan menang? Kita nantikan di episode selanjutnya. Tapi ini kayaknya nggak akan berakhir deh ya. Yang bagusnya adalah kita sebagai netizen Asia Tenggara itu menanggapinya ya dengan tenang, dengan santai gitu kan. Kita bikin aja terus mereka kesal gitu. Poin bagusnya adalah kita bisa melihat ya, melihat hubungan siblings ini ternyata sangat-sangatlah suportif, sangat-sangatlah erat gitu, sangat-sangatlah dekat. Aku penasaran banget sama komentar dari pemerintahan di Korea juga untuk menanggapi netizen rakyatnya yang rasis seperti itu bagaimana gitu loh. Kita lihat aja ke depannya gimana ini guys, perseteruan yang luar biasa ini. Banyak banget negara-negara lain yang akhirnya join sama sibling gitu untuk melawan Kinets ini guys. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.